Waduh, alhamdulillah. Akhirnya tamu yang kita tunggu-tunggu dari seminggu yang lalu sudah. Ya. Begitu Kang Anandito, saya tadi terjebak lagi. Tadi ada yang bilang tadi Kang Anandita. Karena memang Jawa Barat setidaknya kalau Jawa Tengah Anandito kan. Oh, tadi begitu pegangan tangan, saya lihat ada Iwan langsung megang gagang kursi. Ini udah gak kuat ini kayaknya ini. Ya, baik, alhamdulillah kita sudah bisa menyaksikan bersama-sama. Gimana, Kang, sehat? Alhamdulillah. Anissa sehat? Alhamdulillah. Mungkin di pertemuan kali ini kendalikan tangannya. Banyak kemarin yang jadi kipas-kipas. Kita akan coba menggali ilmu dari saudara kita ini, bagaimana nih pengalaman sebagai dulu singlillah menjadi singlillah itu bagaimana, romansa pernikahan itu bagaimana? Single yang datang goalnya biar ingin jadi seperti ya, gitu. Sangat inspiratif. Sangat inspiratif soalnya gitu. Silakan mau dari TNS dulu atau Kang, silakan. Aduh. Kendalikan. Hobi. Aduh, Sebelumnya keceplosan. salam teman-teman semua yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada semangat ya. Iya. Di sini ada yang sudah nikah? Tadi. Oh, sudah. Tapi yang jomblo mana yang jomblo? Oh ya, jangan. Berarti ini pada pengen sebut jomblo ya? Iya ya. Mau jomblo dong singgah. Yang singgah mana yang singgah? Alhamdulillah ya. Di sini kita bersama ya berawal dari singgah. Iya. Yang mungkin kita bonusnya itu ibaratkan kita nggak sama-sama ngegalauin siapa jodohnya. Mungkin sekarang ada yang galau ya, mikirin jodohnya ataupun mikirin mantannya ada. Ya stres. Biarlah seseorang yang pergi akan terganti karena yang terbaik sudah menanti. Amin. Jadi kalau kita jomblo itu ya segera aja ya kita coba dengan masa-masa terbaik kita ya. Iya, siapa tahu nih teman-teman ada yang mikir kok jodohnya nggak datang-datang nih. Mungkin kalian masih
kepikiran sama yang dulu-dulu kali ya, mungkin ada Yang dulu. pengalaman-pengalaman yang nggak enak gitu. Jadinya kalian susah move on, jadi harus move on, harus berubah. Misalnya kalau misalnya masa lalunya pernah pacaran atau kayak gimana, langsung kalian tobat aja gitu. Putus masalah. Iya. Sekarang kalau yang punya teman-temannya pacaran itu doain kalau putus ya segera nikah. Terus kita doain gimana? Kita ketemunya bener-bener gak nyangka banget, jadi kita udah kayak pasrah kali ya, terserah deh ya Allah. Sambil menunggu jodohnya menjemput ya, aku sambil sekolah pranikah waktu itu. Iya, ada di Bandung, jadi di Bandung tuh di Salman ITB. Ini kalau teman-teman ada yang mau ikutan sekolah pranikah, kalau misalnya di Bogor mungkin belum ada gitu ya, bisa ikutan yang di Bandung, karena di sana juga ada teman-teman aku dari Jakarta juga sengaja datang ke Bandung itu untuk ikutan sekolah pranikah ini. Nah, sekolahnya itu sekitar 9 kali pertemuan. Nah, di situ semuanya dijelasin, jadi ada ilmu pranikah. Tolong kita lihat. Yang pertama sambil berbicara sebelum jadi orangnya tadi. Kami yang jadi tanya. Begitu ya biasanya. Udah gitu alhamdulillah Sajiwan Fauzi guru kita juga sudah berada di tengah kita. Untuk beliau pada tempatnya kami silakan untuk ikut bergabung dengan kita Ustaz. Enggak Ustaz. Apa? Coba. Sabar ya Bi. Ketemu lagi kita bisa ya sama-sama di mana saya di luar ini ya oke. Alhamdulillah guru kita bersama sudah bareng-bareng kita di sini, insya Allah mudah-mudahan menambah kesejukan hati kita nih. Amin. Sosial kayak gini buat kita juga. Langsung kepar lagi. Iya, itu sabar Bi. Ayo saya dilanjut dulu. Ya silakan Mangga. Silakan. Kan gimana pengalaman? Ya, jadi saat masa-masa penantian kita sama-sama berhitungan dulu, dan hari Sabtu alhamdulillah yang berawal dari grup band ya. Grup apa? Grup band yang cucu gitu. Bukan. Nah, alhamdulillah sudah berubah dan akhirnya mendapatkan lingkungan yang baik. Saat itu di komunitas Lagi Rasul. Kita juga ketemunya nggak sengaja di sana ya, ketemu tidak sengaja. Namun yakin itu rencana yang sudah dari Allah. Akhirnya kita dipertemukan lagi di Singilah Project yang dimana itu kita syuting. Ada yang nonton nggak? Nonton. Nah, itu pas syuting itu kan ada adegan kayak ta'aruf gitu kan ya. Terus kita ceritanya tinggal bersama di situ. Nah, 2 minggu setelah syuting itu nggak diduga-duga beneran diajak ta'aruf sama pemainnya langsung gitu. Sama yang siapa namanya ini? Ali. Nah, terus pas kita menjalani proses ta'aruf itu kita langsung ngerasa kayak kok ini sama banget ya sama kayak di film itu, di cerita itu Jadi gitu. skenario manusia yang diambilkan para malaikat sehingga di skenario Allah. Masya Allah. Tapi itu bukan berarti teman-teman kalau mau berjodoh harus bikin film dulu. Tapi itu rencana dari kita akhirnya disiapkan yang mungkin kalau saya sih merasa Anissa telah berhijrah selama di jilbab syar'i benar-benar istri idaman banget lah ya benernya. Saya masih merasa waktu itu tuh saat masih di Singilah tuh
masih banyak kekurangan. Wah, aku mah apa tuh? Gitu. Banyak hal-hal yang ilmunya belum siap, keagamaannya juga masih banyak yang kurangnya, soleh tidak, ya, ganteng biasa aja. Terus dari segi materi pun masih harus berusaha lagi. Nah, saya itu nggak memikirkan Anissa dulu, tapi lebih ke yaudah deh, masalah itu mah ntar aja. Sekarang saya persiapin dulu, fantasi diri dulu, persiapkan segala hal yang mungkin masih kurang, terus lebih ke manfaatullah lagi, menerima Allahnya, coba sama Allah, bertobat sama Allah. Ya, jadi kan aku tuh apa ya, kayak udah bikin karakter suami yang ingin aku dapetin nantinya gitu kan. Nah, pengen banget dapet suami yang soleh, terus juga rajin baca Al-Quran, terus juga hafalannya bagus banyak gitu kan. Terus tapi aku kayak ngaca gitu, emang aku pantas gitu dapet suami yang seperti apa yang aku inginin gitu kan. Akhirnya emang kalau misalnya suami soleh mau gitu sama aku yang masih belum berusaha baik gitu kan. Akhirnya aku coba untuk yaudah, saya pengen dapet pasangan yang banyak hafalannya, aku juga harus banyak hafalannya. Akhirnya aku ngafalin banyak gitu kan. Terus mulai rajin sholat kayak yang mungkin tadinya nggak, jarang banget sholat tahajud, akhirnya mungkin itu hampir tiap hari gitu, karena ingin mendapatkan jodoh yang baik juga gitu. Akhirnya berusaha ikutin kajian-kajian kan, kalau di Bandung itu di TSM ya, kita kadang suka ada terus pokoknya, tapi tetap sih niatinnya karena Allah, tapi memang karena memang supaya dapat yang sedang memantaskan diri juga. Dan alhamdulillah gitu ya, setelah proses syuting 9 project gitu kan, itu nggak nyangka banget akhirnya ketemu sama Dito. Terus benar-benar memang wah ini yang aku cari banget gitu, apalagi dari cara menjemputnya. Kayak misalnya kalau misalnya Dito tiba-tiba ngajak please ketemu yuk ntar malam gimana kayak gitu-gitu, mungkin aku udah langsung mikirnya oh berarti ini cowok yang benar gitu, karena dia pengennya berdoa gitu. Tapi enggak, ini ngajakinnya langsung ta'aruf lewat Kang Abai. Jadi dari cara menjemputnya juga udah membuat aku jadi yakin lah untuk menjalani proses ta'aruf waktu itu gitu. Jadi ya. Ini sampai ngomong-ngomong udah dapat ya. Ada di sini yang dulu mantan band juga. Tadi ada tuh tambal band loh. Tambahan juga. Kalau romansanya gimana tuh setelah menikah, gimana tuh kan? Nikmatnya, indahnya setelah menikah tuh gimana? Dan mungkin ini kalau variasi nilai itu lihat pernikahan tuh aduh romantis, aduh baper, aduh so sweet gitu kan ya, karena mungkin kebiasaan nonton film drama Korea dan diromantisi, kasih kejutan, kasih surprise, candlelight dinner kayak gitu banyak banget. Tapi pernikahan itu sebenarnya nggak semuanya romantis indah seperti itu, karena ada perjuangan yang dimana kita untuk mencapai tersebut. Kita saat menikah, akan nikah, saya terima nikahnya, tapi nggak cukup situ ternyata di balik saya terima itu, saya terima ceweknya, saya terima makanannya, saya terima mudianya, saya terima itu segala macam pertengkaran kecil tuh kayak komunikasi yang mungkin sulit kita ungkapkan karena keegoisan dalam hidup kita, itu tuh berat banget. Jadinya kita kan harus sama-sama berjuang ya untuk mencapai itu. Iya pasti ada lah, kayak misalnya kalau berantem kecil itu pasti ada, tapi itu jadi kayak bumbu-bumbu ya, bumbu dari yang kita berdua. Karena kalau misalnya nggak ada itu kan flat juga kan, ya kurang bisa lebih merasakan cintanya gitu. Jadi memang, tapi dari berantem kecil itu kita kayak belajar sih, makin dewasa terus makin dulu kok kita berantem hanya karena kayak doang ya. Iya ya, ngapain sih kita waktu itu berantem kayak gitu ya. Jadi berantemnya sebenarnya cuma sekitar 2% kan, misalnya 98% nikmat banget gitu. Ya udah banget semua segala hal yang kesannya jadi masalah, setelah ada masalah itu bakal jadi ada lagi cinta yang lebih lagi dan lebih kuat lagi. Terus itu berarti mau tanya tentang proses hijrah, dari akhirnya hijrah sampai akhirnya dapat jodoh yang benar-benar sesuai dengan impian, berapa lama?
terus proses riaro berjuangnya, bangun tahajudnya itu kan gak semua orang bisa atau susah. Coba kan sharing-sharing ke kita gimana tuh dari itu perjuangannya. Perjuangan ya, mungkin dari niat benar-benar ingin menikahnya sampai akhirnya bertemu dengan pasangan itu mungkin kurang lebih 2 tahun ya. Nah, jadi pas udah lulus kuliah itu udah niatin kalau setelah lulus udah mau cari pasangan aja, karena kalau misalnya berkarir itu kan gak ada habisnya ya, takutnya nanti udah keburu umurnya lebih tua lagi, terus ya udah susah gitu dari pasangannya. Akhirnya setelah kuliah niat menikah, terus berusaha ya ikhtiar itu ikutan sekolah pranikah, terus juga waktu itu alhamdulillah bisa dikasih kesempatan umroh gitu kan bareng sama mama sama papa, dan 2 hari setelah umroh itu benar-benar dapat ujiannya. Papa meninggal pada saat itu setelah umroh, dan pas umroh itu kita benar-benar doanya tuh dikeluarin lah semuanya gitu ya. Apalagi pas waktu di Jabal Rahmah itu papa mendoakan semoga dapat pasangan, Anissa dapat pasangan soleh, pokoknya semuanya kita benar-benar maksimalkan gitu ikhtiar pada saat itu. Nah dari situ karena sudah punya niat ya, jadi semua hal yang dilakukan itu pasti berhubungan dengan jodoh gitu. Kayak misalnya tahajud itu jadi kayak udah rutinitas karena memang sudah pola tidurnya rutin gitu kan. Kalau teman-teman nih tipsnya kalau misalnya mau bangun tahajudnya bisa segar banget gitu ya, habis isya itu udah langsung tidur aja, nggak usah ada kegiatan apa-apa lagi. Nah setelah itu insya Allah nih ya, waktu yang Anissa jalani pas lagi sendiri itu jam 2 tuh udah kebangun, antara jam 2 sama setengah 3 udah kebangun, tapi kebangunnya itu bukan yang kayak pusing, enggak, langsung kayak wah gitu ya, langsung alarm itu. Tadinya mungkin pakai alarm, terus lama-lama udah nggak pakai alarm, akhirnya bangun. Nah mulai dari situ bisa lah tidur lagi sejam untuk nungguin subuh, kalau enggak ya udah bisa terus terbangun. Nah paginya nggak usah tidur lagi, siangnya tidur siang, baru malamnya bakal ngantuk tuh setelah isya. Jadi kayak gitu rutin, karena memang udah niatnya mau cari jodoh yang baik, yang rajin sholat juga. Ya udah jadi tuh kayak berjalan dengan mudah, ringan gitu kan, sampai udah mulai berhijab juga kan tahun 2016. Setelah mulai berhijab, alhamdulillah pekerjaannya juga berubah. Yang tadinya mungkin FTV-nya kan biasanya yang pegangan sama lawan jenis gitu kan sebelum berhijab, tapi setelah berhijab lebih milih-milih pekerjaan, dan akhirnya dapat tawaran dari Kang Abai itu Singgila Project. Kenapa Anissa nerima? Karena di situ bagus banget ya, bisa kayak ngasih inspirasi buat remaja muslim yang mungkin jatuh cinta seperti itu. Nah saya akhirnya ngambil setuju lah gitu ya main di situ, karena pengen juga pekerjaannya itu berkah juga, terus ngasih inspirasi. Ya alhamdulillah dengan niat Anissa seperti itu ya, Allah kasih bonus bertemu dengan jodohnya gitu kan ya, masya Allah, gak ada yang nyangka sama sekali. Jadi merasa ya udah kita hijrahnya itu ya udah diniatkan karena Allah, insya Allah Allah akan kasih lebih lagi gitu untuk kita. Kalau dulu kan berarti tahajudnya sendirian, sekarang mah ada sesi tertentu dengan Kang Dito mungkin ya, sepekan sekali, atau ada nggak sih amalan-amalan khusus yang mau dilaksanakan? Kita doa nih, terus setiap hari apa misal tahajud berjamaah dua suami istri. Aduh. Ya. Ini alhamdulillah sih setelah menikah, karena kita udah dibikin habitnya, bonusnya sih diet ya, tapi kita jadinya konsisten buat proses Kamis gitu kan, setiap hari itu setiap hari Senin sampai Selasa Kamis gitu kan ya. Nah itu juga Selasa kita biasanya ada rutin liko gitu, pengajian sama teman-teman di Bandung ya, Padang Rasul. Di situ ada kajiannya juga, terus silaturahminya juga ya sama teman-teman. Jadi yang para suami dengan para suami, yang istri dengan istri gitu ya. Nah di situ kita bikin kayak targetan harian, targetan ibadah harian di grup. Di situ kita mulai ada dari misalnya ngaji, misalnya tilawah 4 halaman dan istighfar. Nah nanti kalau udah kita
kita bisa isi itu di checklist 2. Nanti kalau yang belum kan ketahuan ya, kalau misalnya belum kan malu ya, jadinya terpacu juga untuk aku juga harus kayak yang lain gitu. Terus kita sama-sama saling ngingetin kalau misalnya ada yang mulai lemah nih, apa kabar, kenapa kok kurang gitu kan. Jadi kalau misalnya kita punya komunitas atau lingkungan yang baik juga, itu bisa berpengaruh juga untuk kitanya, jadi semangat untuk istiqomah gitu dalam hijrahnya. Dan kalau misalnya nih target ibadahnya udah mulai rutin nih 4, misalnya udah semuanya udah pada checklist lah gitu ya setiap hari, dan itu seminggu sudah mulai rutin, dan 2 minggu mulai dinaikin tuh target ibadahnya. Jadi mungkin bisa ditiru juga sama teman-teman di sini, atau mungkin udah ada juga ya yang menjalankan gitu. Jadi ditingkatkan lagi ibadahnya apa, terus jadi kalau bisa dilakukan bersama-sama itu lebih semangat dibandingkan kita harus sendiri. Kalau sendiri kan ya udahlah nanti aja deh, ya ditunda-tunda gitu kerjanya. Tapi kalau sama-sama banyakan itu jadi ya insya Allah hari-hari kita, aktivitas yang kita jalan itu insya Allah jadi lebih berkah gitu ya. Jadi kita sama-sama ingetin, udah aja loh, iya lupa. Ya, nanti ada lagi itu lagi tambah lagi ibadahnya. Kayak ini penting banget buat teman-teman, jadi bakal lindungi diri kita juga dari segala hal berbahaya, dari makhluk-makhluk Allah juga. Kita setiap hari itu pagi sama petang udah mulai dicoba ya, istiqomah dalam zikir pagi petang, amal sholat itu juga penting banget buat kita. Kalau dibaca artinya, pada bacaannya itu benar-benar bagus banget ya gitu. Jadi enaknya gitu kalau udah berdua bisa saling ngertiin, semangat untuk ini, insya Allah. Setelah hafalan salah yang dikit soalnya. Gimana nih Ustaz? Alhamdulillah ya, benar-benar mereka berdua menunjukkan pertolongan Allah itu kalau sudah benar-benar lillah. Wah, Masya Allah, semuanya jadi jauh lebih indah ya. Gimana tuh Ustaz, kalau emang dari sudut pandang Ustaz dari Islamnya sendiri itu benar-benar apakah sesuai dan sudah sesuai syariat gitu, makanya benar-benar pertolongan Allah itu benar-benar luar biasa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ustaz Aryan, Ustaz Denis, Kang Vito, Teh Hanisa, teman-teman semua, apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini di antara tanda Allah. Insya Allah ya, pulang dari sini yang belum menemukan jodohnya Allah pertemukan. Amin. Di rumah banyak security yang belum nikah. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Dan mohon maaf sebelum saya lanjutkan, Ustaz Rian sudah menikah ya? Sudah ya. Berapa istrinya? Satu ya. Kau Denis? Belum. Masya Allah. Abis ini Seganteng ini belum. Atau jadi GGM ya? GGM. Ganteng-ganteng mubazir ya. Sokah kelas kalian yang saya dapat pahala wasilah surga gitu ya. Ini sudah siap tahun ini belum? Oke. Beliau sudah siap tahun ini, yang ingin hubungin hotline berikut ini. Mudah-mudahan juga semua jadi kebaikan. Baik. Yang pertama, mungkin sebelum saya mengomentari apa yang tadi Pak Anies sampaikan, saya ingin bacakan dulu satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ini bagus sekali agar teman-teman punya keistiqomahan dalam hadir di seminar, hadir di taklim, hadir di kajian. Karena mohon maaf, kadang ada yang begini, Ustaz Firman, perasaan saya teh udah ikut seminar pernikahan itu 70 kali ya. Tapi kio-kio misalnya nggak dapat terus, ikut taklim kemana-mana nggak dapat terus. Mohon maaf ya, kalau ada di antara teman-teman yang merasa seperti itu, jangan pernah patah semangat, jangan pernah putus asa. Kenapa? Karena kata Rasulullah, barang siapa yang diinginkan oleh Allah, ya dibalikin kalimatnya, yang ingin jangan manusia, yang ingin siapa? Allah. Kalau manusia yang ingin, lebih banyak yang terjadi atau yang tidak terjadi? Tidak terjadi. Tidak terjadi, ya.
4 tahun nunggu ditinggal nikah di Jepang kan dari hati kan apal menurut gue disebut ya. Jadi kalau yang mau kita itu nggak akan sampai dimanapun juga. Mau jungkir balik ya, kaki di kepala di kaki, banting tulang banting, kesana kemari, kadang mencari alamat palsu lagi kan. Nggak akan ketemu kalau yang mau manusia. Tapi sandarkan kalimatnya, yang mau jangan kita, Allah aja. Maka dalam hadis itu Rasul memberikan kalimat yang sangat tegas kepada kita. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah, apa? Bihi khairan, hadirnya kebaikan dalam hidupnya. Kebaikan itu banyak. Kalau teman-teman menemukan kalimat khairan dalam bahasa Arab, itu maknanya kebaikan 2 dimensi. 1, kebaikan di dunia. 2, kebaikan di akhirat. Bukankah itu yang kita minta selama ini? Ingin dapat dunia, ingin dapat akhirat. Kalau kebaikannya parsial, itu kalimat bahasa Arabnya